Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak, untuk videonya saya menggunakan video seperti ini karena di laptop saya memorinya sudah penuh, sudah tidak bisa mungkin membuat video lagi. Untuk menunjukkan benarnya apa tidaknya, ini saya sudah menunjukkan untuk memori hard disknya sudah penuh, jadi sudah tidak bisa membuat video lagi. Langsung ke materi aja. Tapi sebelum itu, perkenalkan, nama saya Irham Nayazid dari kelas 06 TPLP 033. Saya akan menjelaskan tentang mini compiler berbahasa Jawa. Untuk proyek yang dibuat, untuk saya jelaskan dulu, proyek ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah teknik kompilasi dengan konsep compiler menggunakan bahasa Jawa. Saya memilih bahasa Jawa agar dapat memperkenalkan budaya lokal sekaligus menunjukkan bahasa daerah juga dapat digunakan sebagai bahasa pemrograman. Tujuannya dari proyek ini adalah untuk membuat compiler sederhana yang mampu menerjemahkan kode pemrograman bahasa Jawa menjadi kode Python. Selain itu, proyek ini juga bertujuan memahami tahap utama dalam proses kompilasi tersebut. Untuk penjelasan tahapannya, di sini juga ada grammar. Grammar yaitu menentukan keyword dan aturan penulisan bahasa. Selanjutnya ada lasher untuk mengubah kode menjadi token. Setelah itu ada parser, memeriksa struktur program yang membentuk parser, treat serta abstrak. Kemudian cinematic analyzer mengecek kesalahan semantik seperti variabel yang belum direkasikan. Setelah proses optimal, kode generasi menghasilkan kode Python yang dapat dijalankan. Untuk fitur-fiturnya yaitu ada parser. Parser itu berfungsi sebagai membaca kode program yang ditulis menggunakan bahasa Jawa, kemudian memecahnya menjadi token seperti keyword, variabel, angka, operator, dan tanda baca. Token inilah yang akan diproses pada tahap berikutnya. Lalu di sini ada parser. Parser bertugas memeriksa apakah susunan menulis program sudah sesuai dengan aturan grammar yang telah dibuat. Jika mendapatkan kesalahan penulisan atau struktur program tidak sesuai, parser akan menampilkan pesan yang error. Lalu di sini ada parser tree. Parser tree menampilkan struktur program dalam bentuk pohon berdasarkan aturan grammar. Dengan adanya parser tree, kita dapat melihat bagaimana compiler memahami susunan kode yang ditulis. Abstraction tree merupakan bentuk sederhana dari parser tree, hanya menyimpan informasi penting yang dibutuhkan compiler, sehingga proses analis dan membuat kode menjadi lebih efisien. Lalu ada semantic analysis. Fitur ini memeriksa makna dari program, misalnya apakah ada variabel sudah direkasikan sebelum digunakan, apakah tipe data sesuai, dan apakah terdapat kesalahan logika sederhana. Lalu di sini ada kode optimization. Setelah analisis selesai, kompiler melakukan kompilasi agar kode dihasilkan lebih ringkas dan efisiensi tanpa mengubah hasil program. Lalu ada kode generator. Tahap terakhirnya adalah menghasilkan kode Python dalam bahasa Python. Ini kemudian dapat dijalankan sehingga menghasilkan sesuai dengan program yang dibuat. Untuk itu saya akan melihatkan codingan yang ada di abstract notes yang ini. Lalu ada di bawah itu ada tulisan-tulisan itunya karena untuk memperjelas fungsi dari si ininya.
Oke, lalu sini ada kode gen. Maaf, di sini ada bahasa itunya. Lalu di sini ada laser yang udah saya tadi jelaskan tadi. Mulai dari laser ini untuk menjadi token Douglas, get map, sama si laser itu sendiri. Lalu di sini ada main untuk menjalankan si compiler bahasa Jawanya ini sendiri. Nanti yang hasilnya akan seperti apa sesuai yang ada di sini. Lalu di sini ada Panzer. Lalu di sini terakhir ada sinematik. Oke, itu sudah saya jelaskan fungsi-fungsi dari situ. Lalu kita akan menjalankan si hasil ini sendiri. Yang pertama kita buka terminal, lalu kita ke new terminal. Kita menunggu karena laptopnya agak nge-lag, mau dimaklumin. Kita harus menunggu. Oke, sudah keluar. Langsung kita jalankan. PY. Oke, kita map yang sudah ada di jalan. Kita jalankan, enter PY src garis miring. Saya jelasin dulu. PY src garis miring min titik PY. Sebenarnya ini opsional, bisa dipakai enggak, tapi lebih enaknya kita menggunakan tanda ini garis tengah demo garis tengah R, karena saya coba tanpa ini hasilnya terlalu banyak yang kayak kurang memahami. Akhirnya jadi kemungkinan saya akan pakai ini lebih mudah dipahami. Hasil main ini kita ambil dari si main ini, si kode ini. Nah, yang tadi udah saya jelasin, si main ini dari codingan ini nanti hasilnya akan seperti ini. Tunggu, saya naikin dulu. Naik dulu. Nah, kurang lebih seperti ini hasilnya. Fitur sumber demo, laser tokenization, Pfizer Synthetic Analytic berhasil membuat, terus simetri itu jelaskan. Lalu hasilnya seperti ini. Bahasa Jawa script 1 Sugeng Rawu, bahasa Jawa faktorial 5 sama dengan 120, terus ambil nomor 1 sampai 5, nomor 1 dengan 5, jadi nilainya B aping, terus cooldown 321, kondisi benar, matur nuwun, terima kasih, matur nuwun, atau bahasa Indonesianya terima kasih. Oke, sekian dari demo presentasi yang saya jelasin. Maaf kurang lebihnya saya menggunakan video seperti ini
Karena yang sudah saya jelaskan tadi, memori saya sudah tidak kuat dan juga saya tidak bisa download OBS pun sudah menolak atau tidak bisa. Pada demo, untuk kesimpulannya, pada demo ini kami akan menjalankan file bereaksi BJS. Compiler akan menampilkan hasil tokenisasi, parsing semantic checking hingga menghasilkan kode Python, dan setelah itu program Python menjalankan sehingga menghasilkan output yang sama dengan program bahasa Jawa. Sekian dari saya, Irham Yazid dari kelas 06 TPA 33. Dengan proyek mini kumpulan berbahasa Jawa ini dapat memberikan gambaran mengenai proses kerja compiler sekaligus menunjukkan bahwa bahasa daerah dapat dimanfaatkan dalam mengembangkan teknologi. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen yang sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.